Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Psikosomatis adalah penyakit medis, di fisik dirasanya, tapi 88% penyebab dari psikis. Ketakutan, kepanikan, kecemasan yang terjadi di dalam memori akibat dari kejadian-kejadian, kemudian informasi, nasihat, diponis, apapun yang sudah terlanjur tersimpan di memori, apa yang dilihat, didengar, dialami, tersimpan di memori itu. Nah, kalau yang tersimpan itu adalah hal-hal yang negatif, tentang kematian, tentang penyakit, tentang berita-berita yang sangat menakutkan, otomatis itu 90% akan pengaruh ke dalam diri kita, ke dalam perasaan dan pikiran kita, dan akhirnya ke dalam organ tubuh kita. Nah, jadi psikosomatis itu penyakit medis, ya, penyakit yang dipelajari di keperawatan, kebidanan, kedokteran, mempelajari semua penyakit psikosomatis ini. Saya mempelajari waktu di D3 kesehatan. Nah, ini sahabat-sahabat, ya, jadi jangan heran ketika ada yang sakit psikosomatis yang rasanya seperti nano-nano, ya, rasanya kayak di alam mana, rasanya tidak ada keseimbangan hidup, rasanya tidak tidak ada karuan-karuan hidupnya, ya. Kemudian apa yang dirasa itu, tapi bingung untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena orang lain tidak percaya apa yang kita sampaikan, kecuali yang sudah pernah merasakan psikosomatis juga. Jadi sahabat-sahabat gak usah cerita kepada siapapun sakit psikosomatis ini, karena Anda akan diejek, diketawakan, dihina, dikatakan lebay, betul nggak? Kemudian Anda juga akan dikatakan malas, orang pemalas, ya. Padahal yang dirasa memang lemes, keringat dingin, wah, gemetar, keliengan, mata burem, berdebar-debar, perutnya sering nggak nyaman, ngeganjal di tenggorokan, di leher, kemudian punggung dan pinggang sakit, dan tidur pun nggak nyenyak, kemudian siang pun nggak ada semangat hidup, hilang semangat hidupnya. Itulah yang dirasakan oleh orang psikosomatis. Nah, kalau hal ini, keluhan Anda disampaikan kepada yang belum pernah merasakannya, siapapun, beliau orangnya mau ustadz, mau dokter, mau psikiater, psikolog, beliau hanya itu biasa, itu gampang, itu cuman GERD, cuman asam lambung, cuman mah, cuman dispepsia, dikasih obat. Bagus nggak? Enakan nggak? Tidak. Ketika Anda kumat lagi, Anda pinginnya ke UGD. Pas di UGD sedikit ditanganin enak. Pas sampai rumah gitu lagi. Kenapa sebabnya? Karena 88% nggak ditanganin. Hanya ditanganin cuma 12%-nya. Gula darah, air putih, sama karbohidrat. Itu udah, sama gerak. 4 macam secara medisnya. Gula darah cukupkan, kemudian air putih cukupkan, karbohidrat cukupkan, dan gerak dicukupkan. Secara medisnya cuma itu aja. Sedangkan 88% dari harus diterapi jiwanya, diterapi mentalnya, diterapi pikirannya, diterapi perasaannya. Jadi terapi perasaan inilah yang harus diutamakan. Udah diruqyah ke sana, ruqyah ke sini, malah bawa penyakit baru. Apa penyakit barunya? Kamu kena penyakit kiriman. Wis, penyakit guna-guna. Wis, apa yang dirasa oleh Anda? Makin kacau pikiran Anda. Tadinya nggak tahu tentang hal itu, jadi tahu tentang itu. Jadi mikirin siapa ya yang melakukannya. Waduh, kurang ajar dia, kurang apa saya kepada dia. Akhirnya memfitnah orang, akhirnya prasangka buruk ke orang. Itu semakin kacau. Itu sholat udah agak bener ke Allah semakin sulit. Apa yang harus diperbaiki? Udah perbaiki 4 macam secara medisnya, kemudian perbaiki 90% dari mentalnya, perasaannya, pikirannya. Bagaimana caranya? Diterapi hipnosis, terapi emosi dan pikiran yang bisa berkomunikasi dengan perasaan seseorang, perasaan Anda, kolbu Anda, jiwa Anda. Itu dalam kondisi gimana? Diturunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa atau ke theta, bukan ke delta, bukan ke tidak sadar, tapi ke alam bawah sadar, ke pikiran bawah sadar. Gimana rasanya? Rileks, santai, nyaman, bukan tidak sadar. Rileks, santai, nyaman, dan kemudian Anda ketika ngikutin
terapinya. Ya, Anda cukup khusyuk, ikutin terapisnya, kemudian Anda rileks, santai. Tuh, nanti hasilnya apa yang dirasa secara ilmiah. Makanya ada pelajaran hipnoterapi. Saya hipnoterapis sampai ke tingkat master, sampai ke tingkat LSK. Ya, jadi kompetensinya itu nasional, sampai nasional diakui hipnoterapi ini bisa mampu membantu orang secara psikis bisa kembali normal. Kenapa? Karena kalau kita mau memperbaiki diri kita, semangat hidup kita, nggak bisa hanya dengan motivasi, tapi harus hipnomotivation, harus terapinya, motivasinya langsung ke dalam pikiran bawah sadarnya. Kenapa? Karena di pikiran bawah sadar itu adalah pengendali dalam diri manusia. Kata dia A, maka seluruh tubuh akan mengatakan A. Kata dia semangat, seluruh tubuh mengatakan semangat. Kata dia biarin aja, maka seluruh tubuh akan membiarkan. Cuek, cuek seluruh tubuhnya. Nah, tapi kenapa yang dirasa sekarang? Penakut, aduh takut ini, takut itu, kata dia. Maka tubuh kita juga akan merespon. Lambung kita akan semakin meningkat asam lambungnya. Kemudian pada pegal tubuhnya, mengecil pembuluh darahnya, aliran darah yang nggak lancar sehingga keringat dingin, gemetar, dan keliengan. Ya, akibat dari 88% itu belum dibereskan. Kenapa? Karena mindsetnya katanya takut, ngeri, khawatir, cemas, panik. Maka seluruh tubuh akan mendukungnya. Masya Allah. Maka ingin memperbaiki tubuh Anda, ingin memperbaiki organ tubuh Anda, ingin memperbaiki hidup Anda, ingin memperbaiki keseluruhan diri Anda, maka yang satu yang harus diperbaiki, pikiran bawah sadar Anda alias kolbu, jiwa, mental Anda. Maka ada hipnoterapi Islami. Kenapa ada Islami? Kenapa ada tauhid? Karena semangat hidup akan terwujud ketika ada semangat adanya Allah, di mana-mana pun ada Allah, nyaman dilihat Allah, tenang mengingat Allah. Kenapa nggak tenang? Karena Allah udah gak teringat. Yang teringat adalah kematian, yang teringat adalah guna-guna, yang teringat adalah jantung, yang teringat adalah penyakit kanker. Itu yang teringat. Jadi Allah sudah tersisihkan. Allah menyampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tenang kalau mengingat aku. Sekarang yang diingat bukan aku, bukan Allah, tetapi yang diingat adalah penyakit. Wajar kalau nggak tenang. Yang teringat adalah kematian aja. Wajar kalau nggak tenang. Yang dibaca adalah tentang keluhan-keluhan orang. Wajar nggak tenang. Yang diingat adalah, yang teringat, yang dibaca adalah, yang ditonton adalah tentang penyakit-penyakit yang menakutkan. Wajar kalau tubuh kita mendukung tentang ketakutan demi ketakutan, kepanikan demi kepanikan. Maka yang harus diperbaiki adalah ini programnya. Setting programnya dengan hipnoterapi Islami. Insya Allah di RPB Klinik Bekasi adalah pusat hipnoterapi Islami, pusat pengobatan psikosomatis sejak tahun 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah banyak orang yang datang ke tempat ini di Jalan Haji Muhyin F1 Jati Cempaka Bekasi. 082299219988. Silakan dicatat. Kemudian ketika Anda ingin datang ke sini, ya boleh 3 hari sebelumnya daftar terlebih dahulu. Kenapa? Karena antriannya panjang. Antriannya panjang dan supaya Anda tidak bentrok dengan yang lain, nggak nunggu lama. Anda datang langsung diperiksa, langsung datang ke sini, langsung ketemu dengan saya. Nah, bagi yang nggak bisa datang ke sini, nggak usah memaksakan diri. Anda ikutin kata-kata saya, cara makannya ada di video saya sebelumnya. Kemudian audio terapinya ada yang gratis di YouTube saya. Silakan digunakan, halal. Ada yang mau beli, silakan yang beli. Ada yang khusus untuk psikosomatis. Ya, kemudian cara makannya ikutin yang saya sampaikan. Protokol pemulihan psikosomatis yang saya sudah sampaikan di WA Anda yang udah japri ke saya, yang udah japri ke WA klinik. Maka saya sudah sampaikan itu apa yang harus dilakukan. Kebahagiaan saya ketika Anda disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit yang sangat dahsyat ini. Kenapa? Saya merasakan 2 tahun lamanya dahsyat sekali. Lebih dari 2 tahun lah pokoknya. Yang parahnya 2 tahun, yang semakin baiknya udah gak terhitung, gak tahu 4 tahun, gak tahu 5 tahun gitu kan. Yang jelas, insya Allah Allah pasti menyembuhkan ketika berobatnya, konsultasinya kepada orang yang tepat,
bahkan nggak pakai obat pun, nggak pakai terapi pun, ya. Ketika Allah mau menyembuhkan Anda, Allah mampu banget menyembuhkan tanpa perantara. Tapi kita kenapa harus ikhtiar? Ikhtiar kita adalah nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhtiarnya jangan sampai jadi dosa. Ikhtiar kita harus jadi pahala, ya. Ke dokter jadi pahala, ke psikolog harus jadi pahala, ke hipnoterapis jadi pahala. Ya, jangan sampai kita ikhtiar malah jadi dosa. Kenapa? Ada syiriknya dan lain sebagainya. Hindari. Kalimat la ilaha illallah, tancapkan dalam batin kita kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi penyakit psikosomatis bisa menyerang kepada agama apapun, ras apapun, ya, suku manapun, dan ingin disembuhkan pasti. Yang datang ke sini agama apapun datang ke sini. Ya, agama Islam ada, non Muslim ada, yang ateis juga datang ke sini ada. Ya, kenapa? Karena sakit psikosomatis itu bisa mengena kepada siapa saja. Jangan khawatir. Yang Muslim ya sholat taubat setiap malam, kemudian istighfar setiap saat, sholawat setiap hari, dan perbaiki pola makannya. Ya, makannya yang saya sampaikan, cara makan nasinya gimana, cara air putihnya gimana, cara minum air manisnya gimana, insya Allah audio terapinya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.